ada satu kata yang menarik disebut dengan milad. Biasanya maulid, kalau kita peringati Nabi disebut maulid Nabi. Tapi di pertemuan kali ini diberikan judul milad Sayyidah Fatimah. Nah, kata milad dan kata maulid ataupun kata maulud sebenarnya memiliki makna yang hampir sama. Mungkin sebelum masuk kepada qudwah, teladan yang Nabi titipkan kepada kaum wanita umat Islam, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Kalau ibu-ibu ingin masuk ke dalam surga, cukup teladani seorang wanita yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Beliau manifestasi daripada keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita bahas keteladanan Sayyidah Fatimah Zahra, kita pahami dulu arti daripada milad, maulud dan maulid. Milad dikatakan oleh seorang pakar bahasa Arab dunia bernama Imam Fairuz Abadi yang lahir tahun 729 Hijriah. Beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit, kalau disebut milad artinya adalah waktul wiladah, waktu lahirnya. Jadi kita terjemahkan waktu lahirnya Sayyidah Fatimah itu dengan tulisan milad Sayyidah Fatimah. Kalau yang kita sebut maulid memiliki dua arti. Disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Juga disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Mereka mengatakan kalau maulid memiliki dua arti. Yang pertama waktul wiladah, yang kedua makanul wiladah. Yang pertama waktu wiladah, arti dari maulid waktu lahir. Kemudian makna kedua makanul wiladah, tempat lahir. Itu bisa kita gunakan kosakata atau lafaz maulid. Jadi kalau kita terjemahkan maulid Nabi, maka bisa memiliki dua arti. Waktu lahirnya Nabi Muhammad atau tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga disebut dengan maulud. Kalau disebut maulud artinya adalah walad, anak yang dilahirkan. Berarti sosok bayi yang lahir. Kalau kita sebutkan maulud Nabi artinya bayi yang lahir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut mauludnya Fatimah berarti bayi yang lahir itu bernama Sayyidah Fatimah alaihissalam. Nah, ini terminologi dari lafaz milad, dari lafaz maulid dan dari lafaz maulud. Kita manusia, al-hayatu al-insaniyah, manusia yang hidup ini tidak lepas dari tiga hal. Al-hayatu al-insaniyah tata'allaku bi thalathati atraf. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tiga dimensi, tiga aspek, tiga sisi. Yang pertama, kita manusia ketika hidup tidak bisa lepas dengan az-zaman, waktu. Semua yang disebut dengan makhluk pasti terikat dengan waktu. Kalau Allah tidak. Allah tidak terikat dengan waktu. Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu ada tanpa membutuhkan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk waktu. Nah, kita terikat dengan
zaman. Yang pertama. Yang kedua, al-makan. Kita hidup terikat dengan tempat. Yang ketiga, asyan. Kita hidup terikat dengan keadaan. Jadi ada 3 ikatan kehidupan manusia. Az-zaman, wal makan, wasyan. Waktu, tempat, dan keadaan. Zaman, kata Profesor Dr. Edmedis Kimmel, seorang wanita asal Jerman yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis kitab sirah ataupun kitab syama'il berjudul Inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah. Beliau katakan dalam satu magalahnya bahwa kita manusia hidup terikat dengan zaman, dengan waktu. Dan waktu itu terbagi 3. Ada yang madhi, ada yang hal, dan ada yang mustaqbal. Yang madhi masa lalu, yang hal masa ini, masa kini, yang mustaqbal yang akan datang. Yang masa lalu lil-i'tibar. Waktu masa lalu dari kehidupan manusia kita jadikan sebagai pelajaran. Apa yang keliru di masa lalu kita jangan jadikan itu di masa sekarang. Apa yang kurang di masa lalu kita sempurnakan di masa sekarang. Apa yang salah di masa lalu kita perbaiki di masa sekarang. Jadi fungsi masa lalu lil-i'tibar, kita mengambil pelajaran. Masa sekarang lil amal, yaitu kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik di masa kita hidup saat ini. Sedangkan masa akan datang mustaqbal, yaitu perencanaan. Itu harus kita pikirkan rencana-rencana baik yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, itulah 3 ikatan waktu yang dimana kita hidup tidak lepas dari 3 waktu tersebut. Oleh sebab itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau pernah menyampaikan satu pesan. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ini menjadi satu hal yang sangat penting, az-zaman. Kemudian kita manusia juga terikat dengan makan, tempat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya awal rumah ibadah yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram atau Ka'bah yang didirikan di Makkah, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Berarti ada tempat-tempat yang istimewa di bumi ini. Sehingga ada salah satu ulama bernama As-Sayyid Afifuddin menulis kitab berjudul Uddatul Ijabah fi Amakinin Mustajabah. Uddatul Inabah fi Amakinil Mustajabah atau fi Amakinil Ijabah. Kitab tersebut membahas tempat-tempat yang istimewa yang ada di bumi. Kita berdoa di tempat tersebut, pasti doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu di Multazam, di antaranya di Raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu di hadapan Ka'bah, di antaranya di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, dan di antaranya di Masjidil Aqsa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis
la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalian kalau mau melakukan perjalanan jauh, tujulah 3 tempat, 3 masjid. Yang pertama Masjidil Hadza, masjidku ini. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berarti tempat punya keistimewaan, waktu juga punya keistimewaan. Kemudian yang terakhir keadaan. Kita manusia hidup terikat dengan sya'nu, keadaan. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Mereka di malam hari dalam keadaan sujud kepada Allah dan dalam keadaan berdiri, artinya solat. Berarti keadaan ini terikat dengan manusia. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau mengatakan keadaan-keadaan orang-orang soleh terdahulu diceritakan oleh beliau dalam syair. Wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Beliau mengatakan sudah berlalu dariku generasi manusia-manusia terbaik yang mereka tidak pernah seumur hidupnya pisah dan meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka seumur hidup tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Apabila tiba malam hari, buka'u, mereka menangis. Dan tiba malam hari, mereka berada di tempat sujud. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah menghilangkan rasa lelah di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan. Nah, kita terikat waktu, tempat, keadaan. Maka mengingat atau memperingati daripada milad, hari lahirnya Sayyidah Fatimah, itu artinya kita memperingati waktunya yang sangat mulia, karena di waktu tersebut dilahirkan seorang wanita suci, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, di surat Ibrahim ayat 5, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Berikanlah peringatan kepada mereka dengan hari-hari besarnya Allah. Di antara hari-hari besarnya Allah, Allah lahirkan di bumi ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah orang yang kita peringati hari kelahirannya di hari ini, yaitu Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita alam semesta, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Maka tidak salah kita mengingat hal itu. Bahkan di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 33, Nabi Isa mengingatkan hari lahirnya, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, wassalamu alayya yaum wulidtu wa yaum amutu wa yaum ub'atsu hayya. Kesejahteraan terlimpahkan di hari lahirku, kata Nabi Isa, dan di hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan. Nabi Isa menyebut hari lahirnya, suatu hal yang sangat penting, karena Allah limpahkan kesejahteraan, Allah limpahkan keberkahan kepada hari lahirnya Nabi Isa. Lantas bagaimana jika hari itu hari lahirnya Nabi Muhammad? Lantas bagaimana jika hari itu hari lahirnya belahan darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi ketika berpuasa di hari Senin, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di hari Senin. Nabi menjawab, qal
dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Kata Nabi, saya puasa di hari Senin karena di hari itu saya dilahirkan, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi ingat hari lahirnya, karena itu satu hal yang sangat penting. Bahkan Nabi katakan, di hari Senin aku dilantik menjadi Rasul, dan di hari Senin diturunkan Al-Quran kepadaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Oleh sebab itu 20 Jumadil Akhir lahirlah Sayyidah Fatimah. Beliau dilahirkan di saat Nabi berusia 35 tahun. Dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau sangat muda usianya ketika meninggal dunia. Beliau wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal dunia di usia 28 tahun di tanggal 3 Jumadil Akhir. Maka oleh sebab itu ini hari yang penuh keberkahan. Kita hadir di tempat ini bukan sekedar hanya memperingati, tapi coba meneladani jalan hidupnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, sehingga kita bisa berkumpul bersama beliau nanti, terutama kaum wanita. Kalau sudah berkumpul dengan beliau di yaumil qiyamah, Allah berikan kepada mereka kelas VIP di hari kiamat sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, beliau pernah ditanya dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Yang ditanya adalah suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dan ditanyakan kepada Imam Ali, apa arti nama Fatimah? Maka Sayyidina Ali menjawab, innama summiyat Fatimatu li'anna Allah Ta'ala fatamaha wa hajabaha 'anil nar. Dinamakan Fatimah dengan Fatimah namanya karena sesungguhnya Allah telah memutuskan dirinya dan telah mencegah dirinya dari api neraka. Jadi dari namanya itu wahyu, ibu-ibu sekalian. Bukan Nabi menamakan secara pribadi, tapi Allah yang memilih nama untuk putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat lahirnya Sayyidah Fatimah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah memberikan salam kepadamu dan juga kepada anakmu yang suci ini. Berikanlah namanya Fatimah, karena Allah sudah putuskan dirinya dan menghalangi dirinya tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama putrinya Fatimah, yang artinya orang yang diputuskan oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Sayyidah Fatimah disebutkan beliau adalah awal ahlul bait Nabi yang menyusul Nabi Muhammad. Nabi menjelang wafat memanggil Sayyidah Fatimah. Kemudian Nabi membisikkan ke telinganya Sayyidah Fatimah. Bisikan pertama, Sayyidah Fatimah menangis. Namun bisikan yang kedua, Sayyidah Fatimah tertawa dan tersenyum bahagia. Maka hal ini ditanyakan setelah wafatnya Nabi. Kami melihat engkau menangis di waktu Nabi membisikkan bisikan yang pertama. Tapi kami heran ketika Nabi membisikkan dirimu di bisikan yang kedua, engkau tersenyum. Tangisan model apa yang diiringi dengan senyuman? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, ini cerita, ini rahasia ketika masih hidup ayahku Rasulullah. Saya tidak bisa ceritakan, namun sekarang beliau sudah wafat, maka saya akan sampaikan kepada kalian. Bisikan pertama yang membuat saya menangis, Nabi membisikkan kepada saya bahwa Nabi akan berjumpa dengan Allah. Artinya Nabi akan meninggal dunia. Maka itu membuat saya menangis. Kemudian bisikan yang kedua,
Nabi menyatakan kepada saya, anti awwalu ahli baiti luhukan bi. Engkau adalah ahlul bait pertama yang menyusulku, kata Rasulullah SAW. Maka aku bahagia mendapatkan informasi tersebut, karena aku akan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam akhirat. Ini menunjukkan begitu dekatnya, begitu kuatnya kecintaan anak kepada ayahnya, dan bukan hanya di situ. Begitu kuatnya cintanya Sayyidah Fatimah kepada ayahnya yang sebagai seorang nabi, yang sebagai seorang rasul, dan bahkan sebagai pemimpin para nabi dan para rasul, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cinta, saya ataukah Fatimah? Maka Nabi menjawab, ahabbun nas ilayya Fatimah wa a'azzun nas alayya anta. Rasulullah menghibur hatinya Imam Ali. Kata Nabi, kalau kau bertanya manusia yang paling saya cinta adalah Fatimah, namun manusia yang paling saya muliakan adalah engkau, wahai Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi sangat mencintai Fatimah karena perannya Fatimah luar biasa. Nabi katakan, Fatimatu bid'atun minni, man aghdabaha aghdabani. Fatimah adalah belahan darah dagingku. Siapa yang membuat Fatimah marah, maka dia telah membuat aku marah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan riwayat ini. Nabi menggandengkan kemarahan Fatimah, Sayyidah Fatimah, dengan kemarahannya. Nabi juga menggandengkan, jika Sayyidah Fatimah mencintai seseorang, maka dipastikan orang itu juga akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Nabi mencintai seseorang, maka dipastikan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sayyidah Fatimah diberikan julukan begitu banyak. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, mengatakan di antara julukannya Sayyidah Fatimah adalah beliau pemimpin wanita ahli surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul bersabda, Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Jadi julukannya pemimpin wanita ahli surga. Di dalam gelar beliau yang lainnya, pemimpin wanita alam semesta. Gelar beliau lainnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, karena beliau mengganti peran ibundanya, yaitu Sayyidah Khadijah yang sudah wafat, yang mengganti peran untuk merawat Nabi, mengurus Nabi, membantu Nabi di dalam dakwanya, adalah putri beliau, yaitu As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Ini nama kalau kita sebut, kalau Allah buka tabir, itu hujan rahmat tidak terhitung. Cuma Allah tutupi itu sehingga kita tidak bisa lihat. Ibu kalau mau lihat, malaikat banyak di kiri kanan ibu ini. Lebih banyak dari jumlah ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Karena kita sebut nama orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dalam kitabnya Iqdul Jawahir menyatakan, di saat Sayyidah Fatimah menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, itu dinikahkan di langit kemudian di bumi, kemudian dibuat walimah di bumi, dan juga dibuat pesta pernikahan di langit, dihadiri oleh bidadari, dihadiri oleh malaikat, bahkan diadakan di surga-surga yang khusus Allah ciptakan di hari pernikahannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Bahkan dikatakan pestanya itu sampai sekarang belum selesai. Dari awal pernikahan
Sampai hari kiamat baru selesai pesta pernikahannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Karena begitu agungnya dua manusia dipertemukan dalam satu ikatan pernikahan. Yang satunya lelaki terbaik yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Sedangkan istrinya putri tercinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Jadi bisa dibayangkan ibu-ibu, itu pestanya sampai sekarang masih diadakan di surga, masih diadakan di langit untuk memeriahkan daripada hari pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Teladan yang pertama ini, kita sebagai anak kalau memiliki orang tua yang seorang guru, seorang dai, kita harus memiliki peran yang sama dengan Sayyidah Fatimah. Kita dukung dakwanya, kita bantu dakwanya, kita support dakwanya, bahkan kita juga ikut andil di dalam dakwah tersebut. Itulah teladan pertama yang dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah. Teladan kedua, Sayyidah Fatimah adalah wanita yang sangat menjaga auratnya. Nabi pernah bertanya kepada beliau, "Wahai Fatimah, siapa wanita terbaik?" Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, wanita terbaik adalah an la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Wanita yang terbaik adalah wanita tersebut tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram, dan laki-laki yang bukan mahram tidak pernah melihat dirinya. Itu wanita terbaik, kata Sayyidah Fatimah. Maka Nabi SAW memeluk Sayyidah Fatimah. Bahkan dikatakan Sayyidah Fatimah ketika menjelang wafat memberikan wasiat kepada suaminya Imam Ali, kalau saya meninggal dunia, saya minta kalian tempatkan saya di kurung batang. Padahal di zaman itu belum ada kurung batang. Orang pertama yang mencetuskan jenazah dibawa dengan tempat yang menutup kurung batang tersebut itu adalah Sayyidah Fatimah. Kenapa beliau wasiatkan demikian? Karena tidak mau ada laki-laki yang bukan mahram melihat tubuhnya, padahal beliau sudah meninggal dunia. Disuruh pakai kurung batang. Tidak hanya di situ, Sayyidah Fatimah Zahra, teladan yang kedua, al-iffah. Ya, beliau sangat menjaga kesucian dirinya. Beliau menutup auratnya bahkan sampai pada waktu meninggal dunia. Wasiat itu beliau berikan kepada Sayyidina Ali. Dikuburkan di waktu malam. Kenapa dipilih wasiat beliau dikuburkan di waktu malam? Agar tidak ramai manusia, terutama kaum laki-laki. Jadi hanya beberapa orang saja yang mengantarkan jenazah beliau. Apa yang dibalas oleh Allah wanita suci semacam ini di hari kiamat nanti? Diriwayatkan di dalam hadis, idza kana yaumul qiyamah nada munadin ya ahlal jam'i. Apabila tiba hari kiamat, datang malaikat memberikan pengumuman di hadapan seluruh manusia yang hadir. Ya ahlal jam'i, wahai segenap seluruh manusia yang hadir, guddu absarakum, tutuplah mata kalian dan tundukkanlah kepala kalian hatta tamurra Fatimah bintu Muhammad, hingga Fatimah putrinya Nabi Muhammad lewat, baru kalian bisa membuka mata kalian. Jadi Allah muliakan sampai di hari kiamat mereka tidak bisa melihat ya secara fisik bagaimana wujudnya Sayyidah Fatimah, karena sejak hidup di dunia beliau sangat menjaga auratnya. Maka ibu-ibu jangan terpengaruh siapapun dia. Saya tidak perlu menyebut namanya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita tidak boleh menyebut nama orang. Jadi tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Kita berbicara secara ilmu. Kita berbicara secara objektif, tidak secara subjektif kepada seseorang, secara objektif. Menutup aurat hukumnya wajib disepakati oleh seluruh mazhab Islam.
Gak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Yang tidak buat berdosa, selesai. Kalau dikatakan nanti hati dulu dihijab baru tubuh, Allah tidak suruh hati dihijab. Allah tidak memerintahkan hati menggunakan jilbab. Yang Allah perintahkan kaum wanita menutup tubuhnya dengan kain yang disebut dengan jilbab. Jilbab kain panjang menutup mulai dari kepala sampai di bawah dada. Ini perintah wajib, gak ada khilafiyah. Siapapun orangnya yang mengatakan bahwa tidak wajib, kita wajib ingkari. Tidak boleh dibenarkan, baik dia profesor, baik dia doktor, baik dia habib, baik dia kiai, tidak boleh. Kaidah mengatakan jelas, wala yungkaru mukhtalafu fih, walakin yungkaru al-mujma' alaih. Kalau masalah perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, tidak boleh kita mengingkari salah satu pendapatnya. Contoh, sholat subuh, kunut, sunnah muakkadah. Dua mazhab, mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, mazhab Maliki sunnah. Dua mazhab yang lainnya mengatakan tidak sunnah kunut subuh. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Ini perbedaan, tidak boleh kita mengingkari salah satu pendapat tersebut. Saya berkunut subuh, ikut mazhab Syafi'i. Saya tidak boleh mengatakan yang tidak kunut salah, gak boleh. Kenapa? Ada pendapat ulama. Sebaliknya demikian. Ketika yang berkunut, yang tidak berkunut, jangan salahkan orang yang berkunut. Jangan mengatakan yang berkunut bid'ah. Kenapa? Mereka lebih paham hadis daripada kita. Mereka lebih paham nas daripada kita. Dan itu perkara khilafiyah. Tidak boleh mengingkari pendapat yang ada perbedaan pendapat. Tapi yang wajib kita ingkari, ibu-ibu sekalian, ketika ulama bersepakat dari zaman dulu sampai hari ini, sepakat bahwa menggunakan jilbab bagi wanita menutup aurat hukumnya wajib. Kesepakatan. Nanti bedanya hanya masalah cadar, tutup muka atau buka. Di situ terjadi khilaf. Tapi menutupnya itu tidak ada yang berbeda pendapat. Maka kita wajib mengingkari jika ada pendapat menyatakan bahwa jilbab tidak wajib. Kita wajib ingkari. Tanpa harus kita membenci orangnya. Karena mungkin dia tidak paham. Ajak dia. Jadi kalau sudah salah, jangan ngajak orang ikut kesalahannya yang dia lakukan. Jangan pertahankan sesuatu yang salah. Ajak dan akui lebih bagus. Saya masih banyak kurang, belum bisa pakai hijab. Insya Allah saya akan berusaha. Kan itu lebih elegan, lebih indah, lebih baik dibanding mempertahankan sesuatu yang salah. Dan itu kan mengajak orang untuk mengikuti apa yang diyakini dia. Padahal yang diyakini itu adalah sesuatu yang salah. Jadi masalah hijab bukan budaya Arab. Dia adalah syariat Islam. Kesepakatan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah dalam kitab Al-Hawi mengatakan demikian. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah mengatakan demikian juga dalam kitabnya Al-Basit. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah juga mengatakan demikian wajib. Al-Imam Malik yang lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah juga mengatakan wajib. Al-Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah juga mengatakan wajib. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah juga mengatakan wajib. Cukup nih, ulama-ulama ini mengatakan wajib, kita ikut, selesai. Nah, Sayyidah Fatimah mulia bukan sekedar menebeng nama Nabi Muhammad, tapi memang pribadinya luar biasa. Bukan hanya bawa nasab, tapi memang beliau layak dijadikan teladan bagi kaum wanita. Beliau layak dijadikan sebagai pemimpin wanita ahli surga. Jadi teladan yang kedua kita ikut. Ini kelompok wanita, kaum wanita ikut iffahnya.
kesucian dirinya ia jaga. Itu Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau itu kita lakukan ibu-ibu, insya Allah nanti bisa bersama beliau di surga, bisa bersama beliau di yaumil kiamah. Tapi kalau kita langgar ini jalannya beliau, itu akan sulit berada di belakang beliau nanti, karena kita melawan ajarannya beliau, kita melawan keteladanannya beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Yang ketiga, teladan dari Sayyidah Fatimah, al-abidah. Ini ahli ibadah ibu-ibu, ahli ibadah. Ya, beliau itu malamnya tahajud, sampai dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, salah satu sebab diberikan gelar Az-Zahra, yang artinya sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang wangi layaknya bunga. Salah satu sebab diberikan julukan Az-Zahra karena ketika beliau sholat malam, itu cahayanya memancar sampai ke langit, dan seluruh malaikat di langit melihat cahaya itu yang bersumber dari tubuhnya Sayyidah Fatimah yang ada di bumi. Makanya diberikan gelar Az-Zahra. Salah satu pendapat daripada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin bin Husain. Ada waktu khusus ibu-ibu, dan ini ibu-ibu bisa ikut. Kita juga golongan laki-laki bisa ikut. Beliau punya waktu khusus berzikir dan berdoa, rutin, tidak pernah putus. Setiap hari daripada hari tersebut beliau lakukan zikirnya, sehingga ulama menamakan as-sa'atu al-fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah. Beliau gunakan waktu itu dari sejak muda sampai menjelang wafat, tidak pernah libur. Waktu itu beliau gunakan zikir secara khusus kepada Allah, sehingga ulama menamakan as-sa'atu al-fatimiyah, waktunya Fatimah, yaitu ba'da sholat Jumat sampai asar. Itu waktu rutin beliau. Beliau berzikir, beliau berdoa, beliau munajat di waktu tersebut. Tidak pernah beliau tinggalkan waktu tersebut. Salah satu doa yang diajarkan secara langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Di dalam sunannya, Nabi pernah mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah satu doa, dan doa ini sangat indah, doa ini sangat bagus. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Subhanallah, ini doa yang sangat indah. Ini doa kita baca, kita hafal dan kita baca, terutama di waktu ba'da Jumat sampai asar, karena itu waktu biasanya digunakan doa oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan memang itu waktu yang mustajab setelah Jumat sampai asar. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Waslih li sya'ni kullah, dan ya Allah perbaikilah seluruh keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan kau serahkan diriku sekejip mata untuk saya bertawakal terhadap diriku, tapi semuanya saya serahkan kepadamu. Engkau yang mengatur segala-galanya. Itu maknanya daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Jadi beliau yang pertama adalah orang yang membantu ayahnya di dalam dakwah, yang kedua adalah iffah, yang ketiga adalah abidah, ahli ibadah, dan yang keempat zahidah, orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Apa yang beliau miliki daripada harta dunia? Tidak ada. Bukan beliau tidak mampu memilikinya, tapi memang beliau sudah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat kehidupan. Pikirannya sudah bukan di dunia tapi di akhirat. Jasadnya di dunia tapi ruhaninya sudah di surga terlebih dahulu. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan yang kelima, keteladanan daripada Sayyidah Fatimah, beliau adalah orang yang sangat dermawan.
Itu sangat luar biasa. Diceritakan, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusa qamtarira. Di surat Al-Insan, ini ayat menceritakan kedermawanan Sayyidah Fatimah beserta keluarganya. Mereka berbuka puasa, yang mereka miliki hanya kurma dan roti gandum. Datang ada orang meminta, diberikan semuanya berbuka puasa dengan air putih. Hari kedua ada yang meminta makanan buka puasa, yang ada hanya itu, dikasih semuanya. Mereka berbuka puasa dengan air putih dan kurma, roti gandumnya diberikan. Dan hari ketiga juga demikian, ada yang meminta di saat mereka berbuka puasa, Sayyidah Fatimah, beliau memberikan seluruhnya makanan mereka kepada orang yang meminta tersebut. Maka turunlah ayat mengatakan wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan padahal mereka butuh dengan makanan tersebut kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang. Ini ada kalimat padahal mereka butuh. Itu maksudnya apa? Harta mereka waktu itu untuk dimakan hanya itu. Itu pun dikasih semuanya kepada orang yang meminta. Itu kedermawanan daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Dan yang terakhir, keteladanan beliau orang yang sangat berani. Kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh orang musyrik, orang pertama yang tampil melindungi Nabi Muhammad adalah Sayyidah Fatimah. Dia melindungi ayahnya. Yang lain pada waktu itu tidak hadir. Tapi satu-satunya manusia yang melindungi Nabi pada waktu itu, khususnya dari kalangan wanita, adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Yang melindungi ayahnya, melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.